Halo teman-teman semua. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang PowerPoint ya, bagaimana membuat presentasi dengan PowerPoint ya, bagaimana membuat desain atau background antar slide ya seperti ini, atau juga bagaimana cara membuat atau teknik menetapkan animasi antar slide ya. Misalnya kita lihat seperti ini tampilannya. Nah, ya. Nanti 5 detik kemudian dia akan berubah ke atau berganti ke slide berikutnya ya, seperti ini ya. Nah, juga nanti bagaimana cara membuat ini ya, animasi antar placeholder. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana membuat suatu presentasi ya dengan menggunakan PowerPoint, saya akan menjelaskan dulu apa itu presentasi ya. Presentasi itu suatu kegiatan di mana kegiatan ini untuk menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Nah, orang yang menyampaikan presentasi ini disebut dengan presenter ya, seperti itu. Jadi presenter itu bisa juga pembawa berita di TV ya, dan mungkin mempresentasikan, orang yang mempresentasikan suatu kegiatan kantor atau kegiatan organisasi yang lainnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint ya. Ya, pada layout tampilan PowerPoint seperti ini ada yang dinamakan dengan slide ya. Ini slide ini ya, slide ini tempat di mana kita menempatkan placeholder ya. Di sini ada klik add title, klik add subtitle dan sebagainya ya. Dan ini bisa image ya dan lainnya seperti itu ya. Mungkin video ya, animasi ya, seperti itu. Nah, di dalam slide ini terdiri dari placeholder dan juga nantinya ada antar slide ya, ada komunikasi dari slide pertama ke slide kedua, ada seperti itu ya. Nah, perpindahan antar slide juga bisa dibarengi dengan suatu animasi ya, ada animasinya. Juga antara placeholder dan placeholdernya juga bisa dibuat animasi itu seperti itu. Oke, di sini ada menu bar ya seperti pada umumnya. Terus di sini ada ribbon ya. Di sini ada ribbonnya nanti untuk mempermudah ya menempatkan objek tertentu secara cepat ya, tanpa harus mengklik ini seperti itu. Nah, misalnya ini saya ketik di sini pembahasan PowerPoint misalnya. Nah, ini kalau kita mau tebalkan caranya, atau kita mau mengedit atau memformat teks ini bisa dengan cara blok seperti ini, atau bisa juga dengan klik seperti ini. Nah, terus pilih saja apa yang akan kita lakukan, misalnya menebalkan, klik bold seperti ini. Terus juga mengganti ukuran huruf ya dengan ini seperti ini. Nah, atau lebih besar lagi, nah seperti ini ya. Lalu misalnya kita mau memberi di sini warnanya juga ini ya, sama. Nah, seperti itu. Juga kita mau apa? Misalnya kita mau kasih garis bawah underline ya seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi ini mengacu kepada formatting dasar ya, seperti itu. Mau di tengah ya seperti ini, ada tengah, ini udah tengah ya. Mau kiri ya, seperti ini, kanan. Ya, pengaturan di sini di align ya, di paragraf. Nah, berikutnya misalnya di klik add subtitle. Jadi subtitlenya apa saja yang akan kita bahas, misalnya poin-poin dasarnya. Ini bisa terkait misalnya pembahasan PowerPoint misalnya. Kita bisa kasih seperti ini ya. Subtitlenya misalnya bisa seperti ini. Misalnya. Nah, misalnya dua lah ya, kita buat. Nah, seperti ini. Ini merupakan subtitle ya, poin-poin dasar yang terkait dengan ini. Nah, ini juga kita bisa, nah warnanya kita kasih
juga kita misalnya di sini tebalkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu andai kata kita mau memberikan apa save ya atau bentuk apa di sini, itu kita bisa lakukan dengan cara membuat save ini bentuk-bentuk yang sudah ada ya di sini. Nah, terlihat di sini bahwa teks tertutupi oleh objek ini ya, oleh objek save ini ya. Nah, bagaimana cara menampilkan teks ini ke permukaan objek ini ya, karena ini ada di dalamnya atau di belakang dari objek ini, objek rounded ini ya. Ini kita klik right click di sini. Nah, di sini pilih send to back ya, pilihnya ini send to back. Nah, ya otomatis teksnya akan kembali ke keluar atau terlihat keluar ya. Ya, sekarang kedudukannya teks ada di atas objek save ini. Seperti itu. Nah, setelah ini yang dilakukan, ini kita bisa lakukan juga format di sini. Kita klik format di sini ya, kita atur di sini. Ya, warnanya bisa kita ganti. Ya, misalnya kita pilih dengan warna-warna yang sudah disediakan di sini ya, seperti ini. Lalu juga kita bisa kasih efek di sini ya, ada efek shadow misalnya, kita mau perbagus seperti itu ya, seperti ini ya, ada efek shadownya. Nah, lalu juga di sini teksnya kita mau ganti, misalnya ininya kita mau ya, tinggal pilih begini. Nah ya, seperti ini, jadi di blok dulu ya. Nah, kita pilih misalnya, nah seperti ini. Nah, jadi untuk memperindah ya, memperindah dari presentasi kita, karena presentasi itu intinya bukan hanya sekedar menetapkan teks-teks tetapi juga bagaimana membuat presentasi itu terlihat indah sehingga nanti orang lain yang kita sampaikan itu akan tertarik ya dengan presentasi kita, seperti itu. Nah, setelah dibuat penjelasan dasarnya apa saja di sini, penjelasan dasar teknik pembuatan presentasi seperti itu. Nah, di sini juga ya bisa saja kita di sini atur ya, di sini mau diatur seperti apa. Nah, seperti ini teksnya boleh ya, seperti itu. Nah, kenapa kalau tadi langsung diblok, yang ini tidak? Tinggal bedanya begini, pada saat yang kita lakukan di sini, ini kan editannya yang kita lakukan pengeditan dari objek ya, sedangkan image-nya tidak teredit. Maka agar bisa teredit, maka kita harus blok seperti itu, karena di sini ada dua objek sebenarnya. Yang pertama teks, yang kedua yaitu objek save ini ya, atau persegi panjang yang sifatnya rounded, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau masuk ke slide berikutnya ya? Cukup right click seperti ini ya, new slide. Nah ya, seperti ini. Nah, di ini berikutnya ya, di slide berikutnya ini juga masih terkait dengan click to add title. Add title yang dimaksud sini, ini penjelasan dari ini ya, dari subtitle yang ada pada intinya, inti pertama ya, pokok bahasan. Nah, sekarang penjelasan dasar, berarti di sini kita masuk ke penjelasan dasar, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini bisa terkait dengan teks ya, atau apa aja yang kita mau tulis teks ya, poin-poinnya lagi, atau juga bisa kita lakukan dengan penyisipan image misalnya. Misalnya kita menyusun image ya, misalnya di sini saya memasukkan image nya, ini klik picture seperti ini ya, kita ambil image yang terkait dengan apa yang akan kita jelaskan di sini ya. Misalnya saya ambil ini ya, insert. Nah, seperti ini, lalu kita kecilkan di sini seperti ini misalnya. Nah, ini gambarnya juga bisa kita atur ya, desainnya supaya menarik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus bagaimana kalau saya di sini saya juga mau menyisipkan teks ya di sini. Bagaimana mau menyisipkan teks? Nah, untuk menyisipkan teks kita bisa klik ini ya, text box ya, atau juga bisa kita klik insert ya, text box, sama saja. Ada yang di home seperti ini langsung diklik boleh. Seperti ini kita klik, nah kita bikin seperti ini. Nah, yang ini kita ketik saja apa misalnya kita bikin tentang
penjelasan tentang hewan ini misalnya. Saya ketik seperti itu. Nah, ini langsung atas kiri kanan ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita akan melakukan animasi ya di antara placeholder atau antar objek ini. Ya, di sini ada objek teks, juga ada objek yang terkait dengan image seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat animasinya antara ini? Jadi misalnya akan keluar dulu penjelasan dasar, baru nanti diikuti berikutnya dengan gambar hewan ini ya. Nah, berikutnya baru nanti keluar lagi di sini penjelasan dari hewan yang bersangkutan seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan seperti ini klik ya, klik animation ya. Jadi kalau di PowerPoint 2010 dan ke atasnya itu ada di sebelahnya ya, tapi kalau di 2007 adanya di sini custom animation ya. Di custom animation ini, nah di sini ada yang namanya add effect ya. Add effect ini kita tambahkan, misalnya saya kasih blink misalnya. Nah seperti itu ya. Nah terus di sini nantinya startnya apa, melalui apa ya, misalnya on click atau after previews. On click itu apakah setelah diklik ya, setelah diklik baru nanti seperti itu, atau juga bisa ditentukan nantinya dengan waktu ya, automatically after. Nah, kita gunakan dulu on mouse click ya di sini. Nah terus yang ini juga kita pilih ya, efeknya seperti apa. Misalnya saya di sini di sini. Nah ini kalau misalnya mau banyak di sini more effect ya, seperti itu. Misalnya saya pilih flyout, kita cek aja flyout seperti ini. Kalau kurang berkenan ya kita cari yang lain, misalnya blends atau fig out ya. Ini fig out seperti ini, split misalnya. Nah seperti ini ya. Nah berikutnya juga yang teks ini, dengan teks ini mau dilakukan seperti apa efeknya. Ini emphasis misalnya kita pakai ya, grow string misalnya. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan ya dengan preview, kita lihat. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ini kan lebih detailnya. Nah di sini from beginning. Nah, ini nggak bisa jalan ya, karena mesti diklik. Nah baru. Nah ini baru. Nah ya seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya? Ini saya belum dikasih ini ya. Ini belum dikasih. Tadi saya lupa kasih ini. Mesti diklik dulu. Nah seperti ini ya, ini semua. Nah hilang ya, ini jadi diklik baru selesai. Nah ini pengaturannya, definisinya begini. Berarti ini yang berjalan yang penjelasan dulu ya, berikutnya baru teks. Nah bagaimana kalau yang teks dulu yang gambar dulu baru teks. Nah, ini tinggal naikkan aja begini, lay order. Nah ya, jadi sekarang posisinya penjelasan yang gambar baru teks penjelasannya, seperti itu. Nah ya seperti itu. Oke, ini masih diklik ya. Nah antar presentasi, antar slide ke slide ini juga ada animasinya ya. Ini pengaturan animasi pada slide ke slide ya, ini dia. Nah misalnya seperti apa. Nah penerapannya bisa sifatnya all. Nah kalau saya pilih begini langsung, nah ini berarti keberlakuannya sama semuanya ya. Kita jalankan. Nah ini kita pilih from beginning aja gitu, seperti ini. Nah ya. Nah seperti ini. Nah kenapa yang ini tidak ada peralihannya ya di slide yang ini? Misalnya saya buat lagi slide berikutnya, new slide.
Nah, yang ini misalnya kita mau kasih animasi juga. Nah, ini kan masih kosong, bisa seperti ini. Kalau misalnya saya penempatan ini pada saat awal saya tentukan ini ya, terus apply to all, berarti semuanya. Nah, jadi pada saat andai kata pada saat saya memilih slide pertama ya, animationnya saya pilih apply to all, saya pilih dulu jenis animasinya seperti ini, lalu saya apply to all, berarti nanti perubahan dari setiap slide itu dengan animasi animasi slide yang sama ya. Ini kita cek misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini juga sama. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi antaranya sama. Nah, bagaimana kalau misalnya setiap slide beda? Kalau setiap slide beda berarti pada saat kita pilih slide seperti ini, pada slide ya, kita pilih slide seperti ini, nah kita cari bentuk yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, ya, jadi nanti beda-beda di sini ya. Kita cek di sini. Nah, sedangkan di sini dengan karakter yang beda. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipilih sekaligus dengan cara slide yang bersamaan, atau bisa jadi di setiap slide berbeda seperti itu ya. Kalau misalnya slide-nya mau dibuat sama, berarti tinggal tetapkan di slide pertama, lalu tetapkan apply to all. Apabila kita mau membuat antar slide berbeda ya animasinya, berarti klik di animation tertentu atau di animation yang lainnya dengan bentuk animasi yang berbeda seperti itu ya, seperti ini. Nah, berarti ini antar slide perpindahannya berbeda animasi. Nah ya, sedangkan yang pertama seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, ini baru menggunakan konsep klik ya. Nah, bagaimana kalau perpindahan antar slide ini dengan menggunakan yang tadi saya bilang, menggunakan waktu ya. Misalnya di sini menggunakan waktu. Jadi on mouse kliknya kita, contohnya kita buang, kita ganti ke sini automatically after. Misalnya saya mau melakukan perpindahan antara ini ada 5 detik misalnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita enter di sini sudah. Kita jalankan misalnya. Oh, ini 50 detik kelamaan ya. Tunggu saja. Saya bikin sini 5 detik. Ini sini 50 kelamaan ya. 05 ya, seperti itu. Nah ya, nah sininya baru. Nah, seperti itu kan, ini belum diatur. Nah, sama halnya juga kalau saya sekarang mau atur ya, saya mau atur di sini dengan menggunakan sistem klik. Nah, jadi di sini saya tetapkan dengan fungsi animationnya, dengan fungsi setelah klik ya, seperti itu. Nah, di sini dari sini tinggal tetapkan saja medium misalnya. Kalau mau cepat di sini kita pilih fast ya. Terus kita pilih ini, jangan pakai mouse. Ini misalnya after previous misalnya. Pindah ini aja. Oke, sekarang kita jalankan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tanpa diklik dia berjalan sendiri seperti itu. Langkah berikutnya itu bagaimana kita menyisipkan background ya di sini, karena di sini backgroundnya masih putih seperti ini, jadi terlihat kurang menarik ya. Untuk menambahkan background kita bisa klik desain di sini. Nah,
Di sini tinggal kita pilih. Kalau andai kata kita mau pilih seperti ini, lalu kita pilihnya di sininya ini right click seperti ini ya. Terus kita pilih di sini apply to all slide, ya berarti semua backgroundnya seperti ini semua. Nah ya, ini sama ya, sama ya, backgroundnya sama. Nah tetapi kalau misalnya saya pengen setiap slide itu berbeda, ya berarti tinggal klik ini ya, klik setnya. Nah ini kita pilih saja. Nah ini semuanya pasti sama. Nah yang di sininya kita pilih di sini ya, apply to selected slide. Nah sedangkan yang ini juga, misalnya kita mau ganti yang lain, misalnya ini apply to selected slide. Nah, maka setiap slide ya berbeda ya. Ini kita pilih lagi, misalnya ini juga saya mau pilih dengan slide yang berbeda. Ini banyak sekali pilihannya ya di sini. Ini pilih ini ya, apply to selected slide seperti itu. Nah jadi setiap slide memiliki desain atau background yang berbeda ya. Kita jalankan di sini from beginning, dari awal. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini baru klik ya, seperti itu ya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.